bising itu suara tadi ini, walaupun bising nikmat, namun ada resiko. Merdeka! Halo Sobat Bionik, jumpa lagi di channel YouTube Bionik Channel. Dirgahayu Republik Indonesia ke-80. Ya, ini edisi spesial menyambut, bukan menyambut nih, sudah merdeka sekarang 17 Agustus 2025. Ya, pada edisi kali ini kita akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan polusi suara. Ya, seperti kalian tahu ini 17 Agustus pasti banyak konser, kemudian acara musik yang berkaitan dengan suara yang sangat keras. Jadi kita sebut sebagai polusi suara. Apa dan bagaimana tentang pendengaran hari ini, simak terus channel ini. Buat kalian yang baru pertama kali nonton channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya, karena di Bionik Channel kita akan membahas tentang kesehatan, olahraga, dan gaya hidup. Baik, nah kalau tadi kalian sudah menyaksikan video tentang lagu tentang bising ya, yaitu jadi dari band The Bongol. Benar ya dokter ya? Iya, di studio telah hadir guru saya, Dr. Eka Putra Setiawan, spesialis THT, konsultan otologi. Benar ya dokter nggih? Iya, selamat sore dokter. Selamat sore. Sehat dokter? Syukur. Oh iya, saya lama sekali dok. Ini sebenarnya teman-teman,
saya ini sungkan ini sama beliau, ini guru saya yang sudah sangat lama dan saya sudah belajar THT tahun 2007 terakhir dok. Jadi sudah lupa sekali banyak tentang telinga ini. Nanti mungkin saya mohon info dari dokter bagaimana tentang apa ya ilmu-ilmu terbaru tentang pendengaran dalam beberapa tahun terakhir ini. Karena jujur saja beberapa pasti sudah mengalami sangat banyak perkembangannya. Dok, sebelumnya bisa diceritakan dulu pada pendengar, pada Sobat Bionik yang ada di rumah, siapa Dokter Eka dan apa keseharian Dokter Eka selama ini? Silakan dokter. Terima kasih Dokter Cok. Saya bertugas di Rumah Sakit Ngurah. Ya lagi 1 tahun lagi pensiun. Ya sehari-hari saya berbagi. Pada lain kesempatan juga saya mengabdi nanam pohon. Pohon apa ini dok? Untuk konservasi alam. Wow. Karena kita itu bertukar oksigen dengan CO2 yang kita keluarkan dengan pohon. Betapa pohon itu diciptakan pertama kali, kemudian disusul hewan, baru kemudian manusia. Jadi manusia ini yang terakhir, mestinya bijak. Jangan sampai lupa dengan kakek nenek dan orang tua binatang, karena mereka sangat bijaksana. Tanpa mereka kita tidak bisa apa-apa. Betul dok. Wah, filosofi yang sangat banyak sekali dok. Dok, ini apa ya, sebelum membuka ke topik-topik selanjutnya, sebelumnya saya ingin tahu dok, jadi bagaimana sih sebenarnya peran telinga ini dalam konsep panca indera? Dan kita sebagai orang Bali ataupun orang Hindu pasti pernah mendengar bahwa panca budi indriya sebagai kearifan lokal kita dokter, dan juga apa makna panca karmendriya. Mungkin bisa dijelaskan kepada Sobat Bionik di rumah tentang bagaimana keindahan sebuah pendengaran. Silakan dokter. Kalau kita menyaksikan 17 Agustus, acara pokok salah satu adalah mendengarkan lagu Indonesia Raya. Betapa kita merasa khidmat dengan nadanya dan liriknya, bahkan hati kita bisa bergetar. Suara itu diciptakan sebenarnya sangat indah karena dia bergetar. Kalau di Jawa dan Bali istilahnya isinen buluh bumbang, seperti bambu kosong bergetar dia. Jadi ada unsur frekuensi, ada kekuatannya, kemudian ada warnanya atau timbre. Nah, organ dari panca indera salah satu adalah telinga. Di dalam telinga itu ada unsur yang nangkap, daun telinga, ada liang telinga, ada kendang yang bergetar, kemudian ada tulang pendengaran, dan pusatnya adalah rumah siput. Rumah siput itu seperti ini. Ya, mungkin besarnya cuma sebesar kacang kedelai. Nah, di dalamnya ada sel rambut, ya. Sel rambut. Sel rambut itu yang bergetar, bergoyang, seperti di akuarium ini. Ini yang menentukan, menangkap energi gelombang, kemudian dirubah menjadi listrik. Itu yang disebut indera pendengaran. Kita mempunyai 5. Nah, kemudian ini dilanjutkan ke batang otak. Di sana ada amigdala, ada sistem limbik, kemudian lanjut ke pusat pendengaran yang namanya Wernicke di otak. Itu yang disebut dengan budindriya. Ada indera yang mempersepsi pendengaran. Nah, tugas telinga ini dan juga persepsi itu yang menangkap makna dari suara itu. Cuma biasanya karena pengaruh kebisingan, ya,
kita tidak bisa menggunakan indera itu dengan bagus, apalagi persepsinya. Nah, ini terjadilah distorsi. Sebenarnya kalau kita sadar ya, frekuensi kita itu tertentu, sangat pas sebenarnya kalau bisa kita menyelaraskan diri dengan alam. Nah, hari ini adalah hari Kajang Klion. Jadi pertemuan antara 3 wara dengan 5 itu pas terakhirnya itu Kajang dan Kliwon. Itu mestinya kita menyelaraskan diri dengan alam. Kalau sama dengan alam, artinya kita bisa menerima suara itu dengan indah. Dia akan bisa mencerminkan kebahagiaan kita, lahir dan batin. Karena yang bergetar itu justru yang non-fisik, mungkin pernah didengar adalah cakra. Nah, salah satu di dalam ini ada roh, itu cakra jantung. Kalau pas itu selaras, bergetar, kita merasakan damai sekali. Seperti halnya ini. Jadi kalau kita ingin hati seseorang, biasanya hati itu ulas asih, sehingga disebut lulut sundaram. Jadi pasti cinta kasih. Dengan syarat kita harus mendengarkan dengan jernih gitu. Nah, tanpa ada kebisingan, baru kita bisa mendengarkan hati nurani. Jadi kalau kita menggunakan hati nurani, maka segala sesuatunya akan harmoni, menyatu dengan alam. Tentunya tidak ada perbedaan karena dasarnya adalah cinta kasih. Seperti ini, hati. Jadi kalau H-nya di depan dihilangkan, T-nya di belakang dihilangkan, tinggal ear, jadi telinga. Oh, konsep yang menarik sekali dokter ternyata ya. Saya baru sadar juga kalau digabung jadi kayak hati teman. Betul. Oh, Dok, iya ada pertanyaan tadi menarik Dok, konsep Kajang Kliwon nih Dok. Nah, ini kan konsep budaya Bali. Apakah bisa dibilang bahwa ini suatu yang agar kita menyatu dengan alam mungkin atau mendengarkan kebijaksanaan mungkin, itu bagaimana Dok? Silakan mungkin dijelaskan Dok. Nah, alam itu bergetar. Betul. Jadi suara alam itu ada suara 432 namanya. Itu diukur dengan alat frekuensi namanya oskiloscope. Nanti Dr. Nudi akan menjelaskan. Itu kalau itu frekuensinya kita dengarkan dengan bagus pas ya, kita akan damai, sejahtera, bahkan sehat. Bahkan kalau kita bisa tingkatkan ke frekuensi yang lebih tinggi lagi, misalnya tadi kita sebut cakra jantung gitu. Jantung 639 itu damai. Itu frekuensinya ya Dok ya? 639 yang tadi itu frekuensinya. Oke. Jadi frekuensinya. Bahkan kita menyatu dengan alam. Tidak ada permusuhan, damai. Karena kita sudah cinta kasih. Kalau naik lagi ya 963 itu cakra mahkota. Itu terbuka. Jadi kita itu betul-betul energi alam masuk ke dalam tubuh kita. Kita menyatu dengan alam. Makanya kalau bisa kita menyelaraskan diri dengan frekuensi alam. Jadi jangan tertutup kebisingan seperti dewasa ini. Ya, jadi betul. Kita mesti harus sekali-sekali ke alam. Nah, Dok, seberapa serius nih dampaknya? Nah, harus berani bilang beberapa bulan inilah, dalam artian minggu-minggu ini mendekati 17 juga sudah terjadi belakangan ini kan sound system marak Dok.
jedak jeduk bahkan sampai ini. Seberapa sih dampak kesehatan fisik dan psikologis bagi paparan suara bising nih? Ya, jangka panjang dan pada masyarakat yang tinggal di sekitar pusat kebisingan. Batas yang bisa diterima itu adalah kita standar WHO. Itu Prof. Seri Canda berapa kali memberitahu batas penerimaan bising itu 85 desibel batasnya. Nah, kalau lebih dari itu berbahaya. Kalau fisik langsung ke telinga, dia akan merusak sel rambut luar ini. Coba bayangkan, rumah siput aja sebesar kacang kedelai ini tidak bisa dilihat dengan mikroskop biasa, hanya dengan mikroskop elektron baru bisa. Nah, kemudian dampak langsung adalah ini. Nah. Jadi kalau diukur dengan audiometri namanya alatnya, atau otoakustik emisi, maka akan terjadi kerusakan pada frekuensi 4000. Seperti contoh ini, baru-baru ini kita mendengarkan cerita tsunami dari Rusia. Ya. Itu gelombangnya luar biasa, maka yang rusak adalah sel rambut ini pada frekuensi 4000. Jadi itu langsung. Nah, dampaknya adalah kita akan tidak mendengar huruf-huruf P, H, G, K, F, S, T, H. Kenapa, jadi, Dok? Huruf-huruf itu? Karena letaknya di tengah. Jadi dapat tsunami dia 2 kali. Ya. Sampai melingkar ke sini, jadi keras sekali. Jadi hancur dia. Cuma sekarang huruf Bali, bahasa Bali, bahasa Indonesia itu konsonannya menentukan. Misalnya saya, ya betul. S-nya harus jelas. Pergi, P-nya harus jelas. Ke mana? Bionik. Nah, B-nya harus jelas. Jadi ada beberapa huruf yang kita tidak mendengar. Tetapi karena kita sudah tahu semuanya, jadi dia menerka-nerka. Jadi seolah-olah dia itu tidak ada gangguan, tapi kalau diukur ini pasti. Karena sebenarnya dia cuma hafal aja. Ya, hafal aja, ya. Nah, lama-lama dia akan ke frekuensi berikutnya. Karena ini kan berulang-ulang. Jadi rusak-rusak akhirnya, baru nging itu. Tanda awal dari gangguan itu adalah mendenging atau tinnitus. Nging. Nah, nanti Dokter Nudi akan menjelaskan khusus tinnitus ini. Jadi bagaimana mendeteksi dan menangani awal terjadinya tinnitus. Nah, itu untuk pendengaran. Ya, fisik yang lain tentunya tensi nadi. Jadi Dokter Cok sudah tahu tensi dan nadi pasti tambah cepat dan tensi meningkat. Nah, secara psikologis tentunya gangguan tidur, cemas, ya, depresi, dan ini marah serta agresif. Ya, makanya kalau ada kebisingan, apapun bentuknya itu, ya konser, atau loudspeaker, atau demo, itu tidak bisa kita bernego, karena dasarnya pasti marah dan agresif mereka. Jadi sangat bijak kalau tenang dulu, cari lain waktu di tempat yang sepi, kita dengarkan dengan bagus, baru menggunakan hati nurani, kan gitu. Kalau di tempat itu nego ini dilarang, tidak akan ada jalan keluar yang bagus. Dok, ini kan karena kita di Bali gitu ya, jadi paling sering. Bagaimana kalau sudah di daerah luar, contoh di luar Bali yang sudah berhasil menangani polusi udara secara sistemik, ini ada, Dok? Ada istilahnya less noise city, jadi kota relatif tidak bising. Sebenarnya di Bali itu jadi inceran wisatawan untuk mencari daerah itu. Cuma sayangnya belum bisa tercapai walaupun kita sudah mengadakan suatu kursus sehingga ada istilah pemuda sadar bising. Di kota-kota Indonesia belum ada.
Tapi kursus-kursus ini sudah jalan. Di luar negeri tanda kutip belum ada juga. Iya, namanya Jadi memang tantin iya, gitu. sangat sulit karena Minimal klakson dong. Iya. Macet, cenggu, kalau kita bilangnya cenggu teman-teman, cenggu nggak bisa ya ada hari tanpa klakson. Jadi susah sebenarnya dokter ya. Lebih banyak mungkin ke desa mungkin ya dok ya. Jadi lebih ini dok. Ini bagus sekali karena begini. Begitu ada kebisingan, maka ada sebenarnya tukang rem di telinga ya. Ini. Sebenarnya di sini yang kalau kita ke Gilimanuk atau Padang Bayi ada jembatan ponton itu sebelum kapal itu njit-njit itu. Nah, itu kalau gelombang keras sekali. Ini ada otot kecil kita perbesar ya. Nah ini otot kecil namanya musculus stapedius. Dia yang kalau ada getaran besar dia akan mengerem. Hanya sayangnya lemah sekali. Sehingga kenapa hari Sabtu dan Minggu libur? Karena hari Senin sampai hari Jumat itu orang-orang bekerja pada situasi bising. Kita punya datanya lengkap di kantor-kantor. Hari Sabtu dan Minggu mesti istirahat ke tempat yang tidak bising. Misalnya ke gunung-gunung, ke hutan-hutan, atau ke taman, atau ke pantai dan sebagainya. Sehingga otot ini bisa istirahat 2 hari. Hari Senin dia siap lagi gitu. Sayangnya terbalik sekarang justru Pasal ke konser. Iya, nonton konser. Saya aja nonton padi kemarin. Aduh, ketahuan deh teman-teman. Jadi, tapi ototnya nggak bisa nge-gym dok? Otot ini sangat lemah sebenarnya. Otot ini lemah. Ini pertanyaan bercanda sebenarnya, tapi biar kali aja ada yang tutup mati. Tapi memang dia otot kecil ya dok. Kecil ya, sangat otot kecil dan apa ya, dalam artian memang harus diistirahatkan saat Sabtu dan Minggu. Nah itu teman-teman, kenapa alasan Sabtu dan Minggu kalian perlu mengistirahatkan telinga. Karena untuk apa ya, untuk relaksasi dan sebagainya. Dok, ini apa ya? Ya kita tahu 17 Agustus mulai, wah konser di mana-mana, bahkan ada yang nyetel lagu keras-keras begitu kan karena 17, semangat 17 itu. Ada nggak dok peraturan yang apa ya bisa dibilang pelanggaran ini? Apa ya, bisa dibilang bahwa peraturan yang mengatur tentang suara ini sebenarnya ada nggak dok? Nah pertama tentunya jenjang WHO itu sudah jelas. Jadi 85 desibel, 8 jam. Itu batasnya sudah. Berikutnya untuk Indonesia. Nah ini yang penting. Ada keputusan presiden malah. Ada keputusan presiden. Itu nomor 22 tahun 93. Pasal 1 sampai 5. Berikutnya tahun 81 peraturan Menaker Trans nomor 1 malah. Saya belum lahir saudara-saudara, 81 93 saya baru kelas 3 SD masih naik layangan. Kemudian diperkuat lagi keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 333 tahun 89. Kemudian di Bali ada SK Gubernur Bali 515 2001. Terbaru 2001 paling terbaru. Tapi nyatanya dok, mohon maaf sekali kita ngelihat di kafe-kafe, tempat hiburan di Cenggu itu keras-keras sekali dok. Itu bagaimana dok sebenarnya, apa ya? Apakah tidak ada penertiban atau memang bagaimana dok? Dan terutama ini lagi hype sekarang dok, sound horeg juga. Nah ini juga perlu kita waspadai karena ya memang di Bali masih kecil dibandingkan dengan di Jawa yang sudah sangat banyak, bahkan seperti kemarin mungkin dokter menonton di TV One ya saya kalau tidak salah dari THT UI dihadapkan dengan pemilik sound horeg katanya mematikan bisnis. Katanya dokter THT-nya ngomong setengah mati, ini bilang ini mematikan bisnis saya namanya. Nah tapi kan mungkin apakah ada penegakan aturan atau solusi bagaimana mungkin dok? Ya menurut hemat saya tentunya perlu penyadaran sebenarnya.
Ya. penyadaran ini harus dalam. Hmm. Nah, berikutnya sosialisasi dari peraturan yang ada. Karena kembali lagi tidak semua tahu. Betul. Nah, kemudian kenapa kok orang-orang itu suka ya ke tempat-tempat itu ataupun juga yang terjadi di Jawa Timur? Itu karena ini sensasi di telinga itu ada 2 saraf penting ya, yaitu saraf 10, tahu? Vagus Vagus. itu menjelajah ya dari sini sampai di tulang Ya. ekor ya. Kemudian ada saraf 5 Trigeminus. ya. Nah, itu ada di telinga. Ya. Nah, kalau itu terangsang dengan getar, nah ini getar. Jadi ada bising eksplosif namanya. Bising besar sekali dalam waktu singkat, dia bergetar. Tidak saja menimbulkan bunyi yang keras, juga bergetar. Getaran itu atau taktil itu yang merangsang itu. Sehingga menimbulkan rasa euforia, bahagia ya. Karena keluar hormon, dokter sudah tahu, endorfin, serotonin, dopamin, jadi semangat ya. Apalagi kemudian beramai-ramai. Jadi ada interpersonal, jadi saling mempengaruhi, jadi antara mempengaruhi satunya. vibrasi, bahkan dia berteriak-teriak, histeris, bahkan menangis karena luapan jiwanya terkeluarkan. Kita tidak tahu, mungkin beban hidup saya kira dewasa ini dengan nonton itu, konser dan apapun itu. ya, dia seolah-olah meledakkan ke sana. Jadi apapun terjadi, ya pasti dilanggarkan gitu ya. Ya, betul. Jadi sangat sulit kalau pada saat itu langsung dilarang. Jadi mestinya harus post konser atau post kejadian itu. Nah, dia akan mulai, kan hormon banyak keluar, dia lelah, ya, mulai cemas. Nah, pada saat itu baru kita masuk. Kita menjelaskan dengan kan dia tidak bising lagi. Karena dengan istirahat otot itu, dia pulih kembali, maka dia mampu untuk mendengar. Mulai mendengar. Nah, kemudian kita baru ketuk hatinya. Kita informasi ke dalam. Oh, ini sebenarnya begini loh. Apalagi maaf, salah satu topik yang dicanangkan adalah meraih Indonesia Emas tahun 2045, itu 20 tahun lagi. Sekarang ini generasi-generasi umur 20-an ini, ya bagaimana, ya anggap aja remaja dewasa ini, dia bisa bahagia. Kan gitu. Dengan suara-suara, kan namanya Lulut Sundaram. Jadi bahagia, damai, kemudian cerdas. Nah, jangan lupa bahwa pendengaran ini adalah pintu pengetahuan. Betul. Jadi dengan pendengar yang bagus bisa menangkap ilmu. Ya, ilmu sebanyak-banyaknya, sekolah setinggi-tingginya itu. Terbalik misalnya kalau orang cerdas, guru besar misalnya atau rohaniawan, terganggu pendengarannya, dia dikalahkan oleh murid-muridnya. Ya. Betul. Dan kembali lagi kalau bisa sehat, sebab Prof. Celi Chandra dari WHO sudah menjelaskan kepada kita, beliau berapa kali ke sini, beliau menjelaskan, Anda itu membunuh sel rambut. Begitu kata-kata beliau, keras sekali. Karena beliau sudah mikirin seluruh dunia itu. Iya. Dan Indonesia termasuk salah satu yang terbesar. Ya. Apa-apa juara 1, Dok. Kalau 10 tahun lagi ya, semua frekuensi sudah kena, maka dia akan terganggu pendengarannya, bahkan tuli ya. Itu sudah terlambat karena ini tidak bisa disembuhkan. Jadi bagaimana kita bisa meraih Indonesia Emas tahun 2045? Nah, itu dia itu. Kemudian ada satu di Instagram, Dokter. Jadi ada sebuah kades yang menghimbau nih, sebentar lagi ada kayak
ini desa apa namanya syukuran desa gitu yang memang akan membawa sound horeg sampai dengan Jawa Timur, salah satu Jawa Timur kalau saya tidak salah. Jadi salah satu camat itu mengeluarkan instruksi bahwa akan ada sound horeg, kemudian agar bayi, lansia, apalagi ya, ibu hamil dan sebagainya diungsikan. Nah saya lupa ini ada berapa kilometer dari rumah begitu. Menurut dokter bagaimana dok? ini sebuah tanda tangan petisi, benar-benar bukan petisi, apa namanya, tanda tangan surat dari Kades, dari camat apa Kades itu yang jelas menginginkan bahwa jadi sound horengnya tetap harus ada, tapi dia solusinya adalah orang-orang yang rentan lah bisa dibilang dipindahkan dok. Bagaimana dok? Ya, saya menghormati itu kan solusi ya, menurut saya. Jadi yang pertama ada faktor risiko. Memang balita nanti ada dokter, ada testimoni ya, ada kejadian yang langsung dilihat. Kemudian itu rentan sekali, sekali, karena kembali lagi sel rambutnya masih sangat lemah, jadi mudah sekali. Kemudian terbalik orang tua menderita presbikusis, jadi awalnya tidak mendengar, kemudian mendengar sedikit dan terjadi rasa sakit. Sehingga pada orang-orang tua itu bukan bising lagi, dia sakit gitu. Cuma mungkin dia tidak bisa menjerit karena bijaksana, dia pendam dalam hatinya. Nah, karena nyeri dia diamkan saja gitu. Mestinya sekarang ya dipastikan dulu ya. Pertama, langkah-langkah pertama itu kan pencegahan namanya ya, pencegahan primer. Yang pertama sumber bunyi dulu. Sumber bunyi dari, maaf ya langsung saja ini sound horeg itu dipastikan dulu kekuatannya berapa desibel dengan alat standar. Nah, ini jadi dari tadi saya ingin tahu dok, ini apa dok? Ini namanya sound level meter, inilah standar. Karena ada banyak, misalnya bisa dari HP, bisa dari komputer, nanti dokter Nudi juga akan mendemokan ya. Siap. Itu ternyata berbeda-beda begitu. Jadi sumber kebisingan yang pertama diidentifikasikan, kemudian berapa jaraknya itu yang penting. Karena ada rumusnya itu, log 2 sama dengan log 1 min 20 log 10 R2 per R1. Contoh saja, kalau dikatakan menurut referensi sound horeg itu 130 desibel ya. Nanti bisa diukur berarti harus diukur pakai 130 desibel. Maka jarak amannya kan harus di bawah 85. 83,6 desibel itu jaraknya harus 200 meter. Nah itu. Nah salah satu adalah jarak minimalnya 200 meter. Baru dia aman. Salah satunya adalah sound horeg itu ke depan, jangan ke samping ke rumah penduduk. Kan kalau ke rumah penduduk tidak ada 200 meter, kalau ke depan kan mungkin masih ada. Seperti misalnya di lapangan Renon di sini ya. Waktu dulu dihadapkan ke rumah penduduk, makanya banyak yang punya rumah di sana itu tokoh-tokoh yang tua-tua berjasa itu terpaksa ngontrak rumah di tempat yang lain. Itu sayang sekali. Nah itu. Jadi ada faktor kekerasan, ukurlah dengan yang akurat ini, jangan yang tidak akurat kan gitu. Kemudian faktor jarak itu menentukan sekali, sangat menentukan arah loudspeaker, sebab arah bunyi itu seperti ini, lingkaran gitu, jadi bergetar. Nah kita punya penelitian, misalnya di Renon itu ya. Kan ada pohon-pohon rindang itu. Betul. Kemudian ada telajakan. Kita ukur ya, bising lalu lintas itu berkurang ya sebesar 16 desibel. Kalau jadi ada pohon-pohon itu peredamnya sama telanjakan itu. Jadi gelombang yang sebenarnya begini ya, dia akan mengaturkan. Jadi tidak kena. Berarti pohon itu salah satu yang bisa dibilang meredam suara itu. Terus berikutnya adalah frekuensi, kembali lagi. Frekuensi itu, ada subwoofer. Jadi dibikin supaya nada rendah. Itu antara 100 sampai 400 hertz namanya ukurannya. Hertz itu supaya bassnya keras.
Ya, betul. cedak. Subwoofer untuk memperkeras bass Ya. biasanya. Itu yang kena itu justru di bagian rumah siput di ujung yang kena, Oh. yang rusak. Maka di sini yang rusak adalah ini frekuensi ini. Jadi huruf F, S, T, H itu yang rusak. Kalau kena subwoofer. Subwoofer gitu. Oh, beda-beda. Sebenarnya ini adalah solusi sebenarnya. Solusi yang jenius ya. Solusi jenius karena selama ini yang rusak itu justru yang di sini. Yang di basal ini di daerah dasar di sini. Itu nada nyaring. Ya nada tinggi. Oke. Ya nada tinggi. Sehingga orang-orang itu mulai terganggu misalnya suara biola atau piano tadi kan ada misalnya ya itu terganggu gitu. Ah, Sekarang malah terbalik gitu. karena bassnya lebih Ya tinggi. bassnya itu Karena sebenarnya ada tujuannya dan bagus menurut saya. Cuma kembali lagi desibelnya ini kan jauh melampaui Kalau 85 terlalu keras ya. pasti akan merusak Ya. telinga kan dok ya. Dan berikutnya lagi satu adalah getar di sini. Hmm. Dengan bass ini justru bergetar dia. Nah, dengan bergetar itu sebenarnya ada maksudnya juga. Nah, supaya terangsang ini saraf 10 dan saraf 5 sehingga menimbulkan euforia. Maka senang sekali di sana itu orang memang menunggu untuk berjoget dan sebagainya, melupakan segalanya. Setiap kemerdekaan pasti Iya, seperti itu. memang tujuannya begitu. Jadi memang dinanti-nantikan ini. Jadi gimana ya bilang Ada efek suara. banyak unsur positifnya juga. Cuma kalau bisa unsur positifnya itu menonjol gitu tanpa Jadi ada tetap unsur negatif. Sebenarnya tetap harus dijaga beberapa getaran yang ini dijaga agar tidak sampai merusak telinga. Dok, ini sering sekali kan ada apa ya saya bilang? Kalau tadi jarak, kemudian durasi dok, apakah berpengaruh? Seberapa lama sih kita harusnya misalnya ada dalam satu konser? Nah ini kan konser akan ada di mana-mana kemerdekaan. Berapa lama kira-kira maksimal kita boleh berada di depan konser? Karena konser tidak mungkin dengan sound yang apa ya? Sound yang kecil, pasti dalam artian sound pasti semua akan besar gitu. Kalau misalnya pas mendapatkan rata-rata orang akan pingin paling depan dok, nggak jarang ada yang minta di belakang gitu. Tapi sekarang sih karena teknologi bisa diperbesar sih di zoom gitu. Kalau misalnya kita nonton band-band idola kita, itu bagaimana dok? Ya jadi ada namanya kesetaraan bising. Jadi disetarakan misalnya 85 desibel batas WHO itu hanya boleh di sana itu 8 jam. Maksimal 8 jam. Itu sehat. Okay. Kemudian kalau meningkat lagi 88 itu 4 jam. Oh. Kalau naik lagi 91 2 jam. Contoh nih ekstrimnya sound horek 130. Dia hanya boleh 2 menit saja. Baru udah hilang gitu. Itu satu lagu kurang dok. Berarti sebenarnya satu lagu kurang. Oke, jadi sebenarnya jarak aman 200 meter selama 2 menit. 2 menit. Kalau lebih dari itu mungkin bisa lebih lama begitu ya. Semakin jauh jaraknya boleh semakin lama begitu dok. Iya, bagaimana? betul. Sehingga salah satu misalnya sudah gilirannya untuk solusi atau belum? Mungkin nanti ke belakangnya solusi. Mungkin dari silahkan dokter mungkin solusinya ya, belum. Jadi istilah itu di India ada istilah apa namanya jordar gitu. Di India jordar. Kemudian ada deck bass. Kemudian malah di Brasil itu ada istilah kareta trim gitu. Bahkan apa sekarang itu, ada karnaval kareta. Itu begini maaf ya. Manusia itu Homo sapien. Jadi dikaruniai kemampuan lebih dibandingkan yang lain ya, ciptaan beliau berpikir. Cuma karena terganggu pendengarannya karena bising, maka dia lebih banyak sifatnya individual, tidak mau menerima pendapat orang lain. Karena salah satu fungsi telinga itu adalah sebagai umpan balik yang penuh arti gitu. Nyatanya sekarang
masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tidak ada yang nyantol ya. Ya tidak Kadang-kadang ada masuk ke sini. Kalau dulu guru-guru saya bilang masuk kiri keluar kiri, Iya. nggak nyantol di otak sama sekali. Ya, Gitu. itu. Jadi kembali lagi, telinga ini sebagai pintu pengetahuan itu luar biasa sekali ya dalam meraih ilmu pengetahuan setinggi-tingginya ya. Nah, dalam hal tertentu dia mempunyai kemampuan sehingga manusia itu istilahnya big man, big thing gitu. Jadi ingin Besar. lebih. Padahal kita itu kan, coba kita perhatikan ini, maaf ya, di Denpasar, Pulau Bali, Indonesia, dunia, ada planet-planet Mars, ada matahari, itu kan masih galaksi Bima Sakti, ada tetangga Andromeda, ada subgalaksi lagi ya. Kemudian ada gugus, ada kumpulan berapa gugus, alam semesta kan gitu. Nah kalau bandingkan kita, saya sendiri kebetulan, saya mau pakai mikroskop. Nah mikroskop pun kita terdiri, maaf dokter tahu 125 organ ya, di dalam organ ada sel, di dalam sel ada misalnya kromosom ya gitu, ada DNA lebih kecil lagi ya, bahkan ada kuak gitu. Itu sudah triliunan kan gitu. Kalau kita coba renungkan sekali-sekali ya, lawan dari bising itu nyepi. Kalau kita contohnya menilai matahari, carilah gerhana. Menilai bising, carilah nyepi. Coba kita renungkan. Kita sebenarnya mengganggu hidup di sini tidak lebih sebagai sebutir debu yang tidak bisa apa-apa dan tidak tahu apa-apa. Tapi itulah pikiran, tidak pernah puas. Ingin sesuatu yang besar begitu. Terima kasih nih, nasihat buat saya sebenarnya teman-teman. Dan satu lagi, ada yang bertanya, orang ini kegelisahan orang tua zaman sekarang termasuk saya gitu ya. Jadi dalam artian, nah tadi kan Indonesia Emas 2045 gitu. Tapi anak-anak sekarang paling banyak earphone di mana-mana gitu. Jadi pakai pengeras suara yang kecil itu, ada AirPad dan sebagainya itu, jadi di telinga selalu mendengarkan musik, Spotify terus gitu. Itu bagaimana dok? Ini juga mungkin ditonton oleh orang-orang tua yang dalam artian kegalauan akan anak-anaknya ini. Gimana sih sebenarnya dengan penggunaan ini? Nah ini spontan aja dok, karena tadi dengar ada jarak, ada ini. Tapi anak-anak sekarang paling sering konser mungkin nggak tiap hari dok, tapi mereka mendengarkan musik dari alat ini setiap hari hampir. Bagaimana dok? Ini teknologi, teknologi kita harus hormati karena ini kan kemajuan pikiran ya, inteligensi. Apalagi sekarang ada artificial inteligensi. AI, betul. Jadi karena faktor kebisingan sih sebenarnya, dia ingin inklusif gitu. Padahal tugas dari liang telinga, daun telinga itu kan ada lekukan-lekukan. Jadi kalau ada suara itu mantul dulu, lekukan-lekukan ini baru masuk ke liang telinga. Di sana ada resonansi seperti buluh perindu seluruh, dia akan diperkuat kemudian digetarkan. Nah karena pengaruh bising maka dia ingin inklusif. Jadi sesuatu yang dimasukkan ke sini kan gitu. Langsung earphone yang gitu. Nah itu ya kan terus menerus tidak mau bergelombang begini. Nah, akhirnya dan terus otot ini lemah. Makanya ada namanya batas aman. Itu yang paling gampang adalah setel volume setengah saja seperti di lagu. Atau pakai rumus misalnya agak ruwet sedikit. 60 dan 6 gitu. 60 dan 6. Nah, ya, jadi volumenya 60 saja. 60%. Ya, 60 menit jadi 1 jam. Istirahatkan 6 menit. Nah, baru lanjut. 60% volume. Ya. 60 menit 1 jam. Ya, kemudian menit. Istirahatkan 6 menit. Jadi setiap 6 menit jangan mendengarkan. Ya. Cuma sulit itu karena bisa langsung ketiduran dia.
Ya. Akhirnya kebablasan lah besok paginya. Nah ini sebenarnya bisa dok. Jadi dalam artian buat kalian teman-teman yang sering nge-gym, ya kan kalian sering dengerin nih berarti 1 set, 1 rep. Nah pada saat kalian repetisi, setelah repetisi istirahatkan, pada saat istirahat cabut. Nah solusi. Terima kasih dok. Karena saya sering sekali melihat anak-anak muda nge-gym. Kalau saya sendiri jarang makai gitu. Karena saya tidak terlalu senang gitu. Tapi anak-anak muda sering sekali saya dengarkan wah make gitu. Jadi dalam artian 60% suara, 60 menit, istirahatkan 6 menit. Solusi sekali. Tapi jarang ada yang nge-gym lebih dari 60 menit kalau memang serius gitu. Tapi biasanya 60 menit saja sudah. Saya senang olahraga dok, jadi benar-benar ini solusi buat saya. Nah, sekarang dok, ini pertanyaan. Lagu apa nih yang, bukan ya suara apa, bukan hanya lagu mungkin. Suara apa yang kira-kira bisa sebagai terapi? Nah, ini mungkin pertanyaan yang banyak. Apa yang harus kita dengarkan? Suara apa yang harus kita dengarkan untuk menjadikan sebuah terapi? Mungkin solusi atau apa? Silakan dokter. Sebenarnya suara alam. Jadi suara alam itu bergetar ya pada frekuensi 432. Cuma jangan terlalu keras. Jadi harus mendengarkan dengan jernih sekali itu. Ya. Sehingga gelombangnya itu kalau bisa kita gelombang alfa. Jadi sadar kita gelombang alfa. Itu disebut suara yang menyehatkan. Iya, suara menyehatkan gelombang. Nah, zaman dulu itu ada musik-musik tradisional, misalnya orang Afrika atau Virgin ya dengan nepuk-nepuk gitu. Bali ada dok rinde kayak gitu. Ya, bahkan maaf ya kepercayaan kita Dewa Siwa juga. Betul. Ganesha ya. Kan bawa apa namanya? Damaru. Kayak gendang kecil. Damaru namanya. Itu Damaru namanya teman-teman. Ya, dan Saraswati kan ada. Betul. Gendang kecil itu. Itu bisa menggetarkan ini non fisik, cakra-cakra. Kita kan tubuh kita bukan fisik saja, tapi ada non fisik, bahkan ada roh di sini. Jadi kita punya 3 kesadaran. Cuma yang 2 itu tersembunyi karena bising, tidak pernah dipakai. Nah, kalau bisa supaya menjadikan manusia yang berakhlak mulia, utuh itu, jadi kita harus mengembangkan rasa. Rasa itu dari mendengar musik alami gitu. Jadi seperti Ebit GAD itu gesekan dahan. Berarti kalau Ebit GAD bagus ya dok ya, berarti memang suara yang menyehatkan. Kira-kira seperti itu. Musik-musik seperti itu yang dimaksud. Kita bisa perhatikan berapa orang yang suka genrenya Ebit GAD kan gitu. Dan dia melegenda gitu. Tidak akan pernah lupa. Beda dengan musik-musik sekarang. Jarang yang melegenda. Kan. Bahkan maaf ini ya. Maaf gamelan pangku alam yang di Jogja itu ya. Itu dipilih sebagai wakil peradaban dunia oleh NASA. Itu di bawah pesawat antariksa ya. Itu kalau bertemu dengan alien. Nah inilah. Di bumi itu ada budaya seni suara. Nah di sini berkembanglah itu pancasuara namanya ya. Kalau itu semuanya bergetar ya, bergetar beriringan itu menimbulkan gema dan kita ada merasa sangat luar biasa sekali ya. Kita bisa konsentrasi maksimal, energi penuh sekali karena kita selaras dengan alam. Oke, jadi benar-benar memang harus mendengarkan sesuatu yang tradisional, lebih ke arah yang menenangkan, mungkin seperti itu ya dokter ya. Dok, ini bentuk solusi kreatif dok. Bagaimana bentuk solusi kreatif atau teknologi yang bisa digunakan sama pelaku hiburan? Ini kan masih banyak nih musisi, kemudian bisa dibilang dalam artian artis-artis kita itu ya, agar tetap bisa tampil tapi tanpa menimbulkan gangguan suara. Mungkin bisa dijelaskan dokter. Solusinya bagi industri kreatif.
Salah satunya saya kan konten kreator dok gitu. Jadi dalam artian kadang-kadang, tapi kebetulan konten kreator saya tidak menimbulkan banyak suara gitu. Tapi dalam artian kalau yang misalnya konten kreator yang menimbulkan suara seperti pemusik, kemudian pelaku seni itu bagaimana dok? Ini mungkin kita kombinasi dengan pencegahan ya. Ya. Pencegahan primer, sekunder, tersier. Jadi pertama itu sumber bunyi dulu. Kalau bisa sumber bunyi itu diatur sedemikian rupa ya, bahwa dia itu frekuensinya dalam batas ambang dengar manusia. Jadi 20 sampai 20 ribu desibel, jadi sekian. Berikutnya kekuatannya ya, kekuatannya juga diukur, jangan sampai lewat dari 85 desibel. Itu ada alat namanya Audacity, nanti dokter Nugi ukur itu diukur ya. Pertama itu kan harus aman dulu. Seperti dokter misalnya melakukan penelitian ya. Misalnya obat yang berkhasiat kan gitu. Kan bukan khasiat, iya aman dulu ya dulu. Kita cobakan pada binatang ini kan begitu dulu ya. Jadi ikuti aturan-aturan yang ada kan gitu. Supaya jangan kita bentrok dengan aturan-aturan gitu. Termasuk juga diatur sedemikian rupa pemirsa ya. Jadi ada jarak, ada getaran. Berikutnya pencegahan sekunder. Jadi diperiksa dulu pendengarannya itu. Jadi musisinya, maaf ya, kita punya penelitian ini. Ya. Musisinya sendiri terganggu, apalagi orang ya sama-sama terganggu. Oh, gitu. Ya. Buat kalian teman-teman musisi, segera cari dokter THT terdekat untuk mengetahui bagaimana fungsi telinga Anda. Oh, jadi banyak musisi juga yang terganggu ya, Tata? Iya, itu yang terjadi. Jadi maaf, kemampuannya akan menurun. Tapi ada orang tertentu seperti Mozart itu kan jarang, ada satu banding berapa juta kan gitu. Nah berikutnya untuk pencegahan sekunder itu dan tersier itu adalah kalau sudah terjadi gangguan pendengaran, apa yang bisa? Kan pertama mendenging dulu ya. Betul. Mendenging itu juga mengganggu tidur dan menyebabkan lesu ya gitu. Lesu nanti dokter Nudi bisa membantu menjelaskan. Dan kalau dari pencegahan primer, sekunder, tersier itu kita tahu bahwa ini beresiko, maka ini wajib menggunakan ini. Jadi sumbat telinga. Oh ini kita masukkan. Ya. Nah sumbat telinga ini harus ikut dengan lekak-lekuk telinga, jadi tidak ada yang universal, jadi harus pas plak. Sebab kalau kayak bikin gigi palsu dok ya. Kalau ada lubang nanti kan bising ya. Betul. Makanya banyak orang menolak karena tidak pas, jadi harus dicetak pas. Gitu. Oh, apa bedanya yang biru dengan yang ini dok? Sama. Oh ini sama, cuman bahannya aja ya. Oh. Ya. Kalau kita bikin gigi palsu biasanya kan Oke, saya paham sekarang. Maaf, saya sudah lama tidak. Jadi benar-benar oke, baik. Ini bisa didapat di mana dok? Oh bisa ini. Jadi dibuat oleh apa namanya? Semua dokter THT punya kompetensi seperti ini atau ada tempat pusat pendengaran. Oh di pusat pendengaran bikin cetakan liang telinga supaya pas. Karena ini bisa meredam sampai 24 desibel. Coba bayangkan ya. Misalnya sound horeg 130 berarti 100. Dia bisa sekitar 1 jaman di sana. Jadi kalau pakai ini frekuensinya akan menurun yang didengarkan sampai dengan 80 desibel. Berapa tadi? 24. Jadi kalau berapa 130 kurang 24 jadi 80-an lah kira-kira ya. Lumayan sekali. Iya. Ini namanya alat pelindung telinga. Kalau kita pakai masker atau baju waktu Covid, betul. Alat pelindung diri. Jadi kita wajib sebenarnya pakai ini. Cuma bagaimana musisi? Nah, makanya ada lubangnya. Ini ada lubangnya. Betul. Ini ada jadi lubang. Tetap dia bisa mendengar. Jadi ini ada lubang teman-teman. Ya, tetap juga. Dari sinilah suaranya masuk. Tetap bisa. Oke. Menarik juga. Saya baru tahu. Jadi kalau kita pakai nonton apapun, sebaiknya siapkan. Iya, sebaiknya. Ini untuk karena bisa lebih. Ya otomatis karena ini lebih lama kita bisa menikmatinya. Ya sebab itu berbahaya. Jadi kalau misalnya ada COVID berbahaya, kita kan harus siap-siap. Begitu juga bahan kimia berbahaya, kita kan harus punya alat pelindung diri. Ini juga kan kita udah tahu nih beresiko. Tapi kan kita ingin sekali-sekali ya
kita harus siap dengan pelindung diri. Risiko dengan baik. Ya. Inilah teman-teman ya. Jadi benar-benar Berikutnya Bisa- nih bisa jaga jarak kalau bisa. Jadi jangan terlalu dekat dengan speaker, jaga Yang jarak. tadi jarak itu tadi ya jarak, dokter 200 200 meter. Jauh banget ya. Lumayan jauh 200 jauh, meter. tapi itu aman. Jadi Iya, iya, aman. iya. Atau misalnya nih maaf ya di negara yang maju, misalnya di sana ada zona. Kita sebenarnya di sini ada zona. Mana zona bising, mana enggak. Misalnya contoh rumah sakit termasuk enggak boleh kena bising gitu. Ada sudah saya lihat di sini zona-zona ya. Nggak ada orang konser deket Sanglah dokter. Iya, tenang aja. iya. Nah, kemudian ini di daerah yang maju juga dia membuat dinding gitu. Sehingga kan gelombang itu tidak langsung ke sana. Nah, salah satu misalnya contoh, kenapa kok tidak sound horeg itu di stadion gitu kan? Ya. Kan ada dindingnya itu. Betul. Ya. Oh, kalau dia dengan stadion olahraga seperti stadion sepak bola begitu aman berarti ya? Istilahnya sound begini. Yang hadir di sana kan sudah tahu resikonya, dia pasti bawa gini. Jadi jangan sampai itu mengganggu yang lain-lain yang istilahnya tidak tahu menau kan Ya, gitu. yang tidak Ya, nonton, kan kasihan kan. yang tidak menikmati, Ya. kenapa harus terganggu dengan Kan harus ada keadilan namanya. Betul. Nah, itulah istilahnya kita mengenal guru WCC, jadi ya pemerintah. para ya, Pemangku kebijakan ya, lah lebih tepatnya. Ya, beliau pasti Bisa. tahu, sudah maha tahu. Baiklah, ini memang saya banyak mendapat pelajaran dan dapat mendapat petuah dari Bapak Guru saya hari ini. Terima kasih dokter. Dokter mungkin ini terakhir, apa pesan dokter kepada Sobat Bionik yang ada di rumah yang ingin dokter sampaikan tentang polusi suara ini agar bisa dicegah. Silakan dokter. Suara itu sebenarnya diciptakan itu untuk manusia itu bisa merasakan, jadi bisa merasakan kebahagiaan. Tetapi kalau penggunaannya berlebih, jadi namanya istilah polusi. Jadi polusi bising, nah itu akan menutup, jadi terbalik. Bahkan ada resiko. Maka kalau bisa rawatlah baik-baik pendengaran ini supaya tetap bisa menimba ilmu setinggi-tingginya, karena pendengaran itu adalah pintu pengetahuan. Dan untuk solusi, jadi harus semua pihak, tidak saja yang terkait, semua orang bisa terlibat, karena yang diperlukan pertama adalah penyadaran. Nah, setelah itu baru berangsur-angsur dicarikan jalan tengah. Tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang diuntungkan, karena semuanya bertujuan bagus dengan alasan-alasan yang bisa sebenarnya diterima. Gitu. Wow, dalam sekali. Terima kasih ini dokter sudah banyak memberikan pencerahan bagi kita di hari kemerdekaan ini teman-teman. Jadi bagi saya lindungi telinga kalian benar-benar dengan baik, karena telinga merupakan jendela informasi tadi dokter sampaikan, dan jendela edukasi lah untuk kedepannya agar bisa meraih Indonesia Emas 2045. Dokter mungkin ada yang lainnya lagi, apakah sudah? Nah, di Bait Indonesia Raya itu ya, karena hanya pendengaran yang bisa masuk ke jiwa, maaf ya, indera dari panca indera itu, maka bangunlah jiwanya dulu. Bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya gitu. Oh, maknanya. Jadi telinga ini harus tetap sehat, dipelihara. Demikian. Wih, terima kasih dokter. Baik, karena waktu dari tadi saya sudah disenggatkan ini, kalau tim kru YouTube saya ini galak-galak dok. Jadi stop, waktu habis gitu. Terima kasih dokter Rekadu. Saya terima kasih banyak, ini sudah banyak diberikan pencerahan dan pengetahuan di hari kemerdekaan ini. Mudah-mudahan berguna bagi para pendengar Sobat Bionik yang ada di rumah. Terima kasih dokter. Baik, Sobat Bionik yang ada di rumah.
secara garis besar itu tadi, jadi yang bisa kalian dapatkan adalah 60% suara, 60 menit, dan istirahatkan selama 6 menit. Ya, jadi buat kalian yang baru pertama kali nantinya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya karena di Bionic Channel kita akan membahas tentang kesehatan, olahraga, dan gaya hidup. Terima kasih, merdeka! Di sini saya akan menjelaskan tentang yang Dr. Eka katakan bahwa ada beberapa frekuensi. Ini frekuensi yang Dr. Eka sendiri yang buat lagunya, jadi sudah dibuat sedemikian rupa sehingga frekuensi yang ditargetkan di antara 432 sampai kurang dari 900 Hz. Jadi bisa dilihat dari video lagu Dr. Eka tersebut. Di sini ada overall frekuensi yaitu sekitar 444,83 Hz. Jadi ini adalah frekuensi yang aman dan bermanfaat bagi jiwa seperti yang beliau jelaskan yang tadi. Untuk amplitudo sendiri seperti WHO yang punya yaitu untuk 8 jam sekitar 85 desibel. Jadi ini frekuensi bisa dimainkan dengan amplitudo sekitar 85 desibel. Jadi di sini dilihat dari peak desibelnya. Jadi puncaknya bisa sampai 85 desibel. Seperti itu. Untuk yang kedua yaitu tentang tinnitus. Di sini di sini kita jelaskan tentang dasar dari tinnitus. Bisa dilihat di gambar. Dasar dari tinnitus yaitu pertama kita harus mengenal bagaimana bunyi itu terjadinya bunyi. Bunyi dari luar masuk ke telinga akan menggetarkan sel rambut luar. Seperti gambar yang saya lihat di kursor, ada sel rambut luar yang ujungnya semua naik. Jadi ketika ada bunyi dia akan tekuk. Ketika tekuk akan menghasilkan suara ke otak. Sehingga bunyi itu dikenali. Nah, ketika ada tinnitus, nah ini ada tinnitus, sel rambut luarnya itu kita bisa ibaratkan tekuknya tidak beraturan seperti yang kita tunjuk ini. Ketika tekuknya tidak beraturan, itu akan menghasilkan bunyi ke otak. Seperti itu. Untuk treatmentnya, jadi yang seperti Dr. Eka buat untuk pengobatannya, kita mencari frekuensi dari sumber tinnitusnya itu, berapa frekuensinya dengan cara mengukur di klinik beliau. Jadi kita mendapatkan frekuensi dan amplitudonya. Jadi ketika sel rambut luar ketekuk, jadi ketika suara semakin kencang, amplitudo semakin tinggi, jadi ketekuknya akan semakin sangat menekuk dia. Kemiringannya akan sangat menekuk dan ketika suara desibelnya sangat tinggi banget, bakal akan rusak. Jadi sel rambut luarnya tersebut rusak. Nah, di sini pengobatan tinnitus sendiri, kita akan memberikan frekuensi dan amplitudo yang berkebalikan dari frekuensi dan amplitudo tinnitusnya tersebut. Seperti gambar di bawah ini, yaitu ini ada gelombang tinnitus, dia mulai dari gunung naik, kemudian turun, kemudian kita akan buatkan lagu akustik, gelombang lagu akustik yang mulai dari turun, kemudian dia akan naik. Jadi menurut hukum fisika itu akan menghilangkan gelombang satu dengan lainnya, seperti itu. Saya mau memberikan testimoni untuk efek dari sound horeg. Jadi ada bayi usia 6 bulan karena terpapar sound horeg dengan durasi lebih dari 8 jam menyebabkan terjadinya tuli pada kedua telinga, dan setelah dilakukan screening pendengaran diperoleh tipe tuli saraf yang dimana merupakan salah satu efek samping jika terpapar sound horeg lebih dari 2 menit seperti dijelaskan sebelumnya.